Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Rizal Wahyudi. Saya Jessica Clara. Saya Padri. Di sini kami dari kelompok campuran rangkaian elektronika akan menjelaskan rangkaian 2 dioda gelombang penuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang digunakan untuk merangkai dan mengukur tegangan inputnya. Baiklah, di sini kami menggunakan transfer CT 6 volt, jumper sebagai penghubung, jumper, dan juga di sini kami menggunakan dua dioda dengan masing-masing 1 ampere. Di sini kami juga menggunakan kapasitor 63 volt dan juga resistor 1000 ohm. Dan juga kami menggunakan papan breadboard. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan merangkainya. Di sini kami menggunakan kabel jumper dari trafo. Di sini kami memasukkannya di 6 volt. Nah, di sini kami juga menggunakan kabel jumper untuk masuk ke papan breadboardnya. Di sini saya akan menggunakan dioda. Kita menggunakan kabel jumper dan dioda, seri dioda. Nah, kita jumper ke sini. Sini. Habis itu kita menggunakan kapasitor. Kita menaruhnya di sini. Dan juga di sini kami menggunakan kabel jumper dari seri dioda ke paralel kapasitor. Juga kami menggunakan jumper ke dari trafo grounding ke kapasitor. Dan juga kami menggunakan resistor. Ini kami menjumpernya dari resistor ke kapasitor. Nah, baik, di sini saya akan mengukur tegangan arus dari arus masuk, dari arus sumber ke arus masuk dari trafo ke rangkaian. Baik, di sini kita akan mengukur arus sumber yang masuk ke trafo. Nah, di sini arus sumber yang masuk 227 volt. Lalu di sini kita akan mengukur tegangan keluar dari trafo. Nah, di sini 6,4 volt AC. Lalu yang ini juga kita akan ukur. Di sini 6,6 volt AC. Lalu di sini kita akan mengukur, tolong pegang dulu Pak. Mengukur dari tegangan masuk ke dioda. Nah, di sini tegangan yang masuk ke dioda yang pertama yaitu 6,6 volt AC juga. Lalu selanjutnya satu lagi. Di sini 6,5 volt AC. Nah, lalu di sini kita akan mengukur masuk arus DC-nya.
Nah, di sini arus DC yang masuk 8,4 volt DC. Lalu selanjutnya di sebelahnya lagi. Di sini masuk juga 8,4 volt DC. Lalu di sini kita akan masuk ke ini arus dari sini 8,3 volt DC. Nah, mungkin sekian dari kami tentang mengukur tegangan arus dari trafo hingga ke bagian rangkaian. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini kami akan menguji sinyal input yang didampingi oleh Bang Ardi selaku mentor. Baik, langsung pasang. Di sini ini sinyal input dari AC. Nah, Padre akan jelaskannya. Baik, di sini ada gelombang sinus dan di sini ada VPP, Vmax dan Vrms, Vmin dan frekuensi. VPP-nya ada 18,6 volt dan Vmax-nya 9,40 volt dan Vrms-nya 6,57 volt dan Vmin-nya min 9,00 volt dan frekuensinya 50,51 Hz. Baik, dengan penjelasannya Padri, mungkin kita akan langsung menguji apakah dari VRMS-nya akan sama dengan di sini. Baca Padre. Berapa? 6,56 volt AC Kasih kembali ke sini, sama dengan VRMS. dan sama difference-nya 6,55 volt. Tadi kita sudah mengukur tegangan input AC, sekarang kita akan mengukur tegangan dari DC-nya. Untuk sinyalnya kita akan ukur di osiloskop. Terus ini masuk ke sini. Terus ya. Baik, di sini VRMS-nya 9,2 volt. Nah, di sini kita akan menguji dan mengukur apakah sesuai dari VRMS AC-nya nih sama tempat pengukurannya di sini. Oke, kita mungkin langsung saja mengukur. Nah, baik, di sini tegangan dari ukurannya di sini 8,4, mendekati dari VRMS dari osiloskop. Oke, ya betul 9. Jadi tadi itu kita melakukan pengukuran sinyal output dari DC karena tadi sudah dijelaskan dari sekarang kita di situ menggunakan kapasitor. Sekarang kita bisa lihat di sini. Di sini kita akan melepaskan kapasitor untuk melihat perubahan karakteristik dari bentuk sinyalnya. Ini mungkin Pak Gari bisa lepas dulu. Oke. Di sini bisa dilihat kita
tanpa menggunakan kapasitor, atau bisa dibilang di sini kita tanpa menggunakan filter. Nah, bisa dilihat perubahan yang signifikan dilihat dari bentuk gelombang sinyalnya. Ini mana ada perubahan apa di sini, Pak Tre? Dia ada apa di sini perubahannya? Di sini perubahannya dari VRMS dia turun drastis dari 9 tadi ke 6 volt. Oke. Coba diuji pakai alat ukur multimeter. Oke, bisa dilihat bahwasanya tegangannya itu sama-sama turun tanpa menggunakan filter kapasitor. Dan kita lihat juga di sini bentuk dari sinyalnya itu dia menyerupai bentuk dari sinus. Nah, jadi kesimpulannya bahwasanya di sini kita bisa melihat sama-sama bisa menganalisa bahwasanya kita kalau menggunakan membangun sebuah rangkaian penyiaran, kita harus menggunakan pakai kapasitor filter agar dia lebih stabil dan lebih bebas dari bentuk gelombang yang didapatkan. Baik, mungkin sekian dari penjelasan kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jadi itu saja untuk mengukur kami baik dari alat ukur dan hasil.